Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mayangsari. Saya salah satu dosen Prodi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Saat ini saya sedang menjalankan Latsar hari keempat untuk Distance Learning untuk lingkup Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, gelombang 5, angkatan 13, kelompok 1. Hari ini saya akan membahas terkait tugas yang diberikan. Kami diberi instruksi untuk membuat learning journal terkait materi berorientasi pelayanan. Kemudian learning journal tersebut akan kami kemas dalam bentuk podcast. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada penjelasan materi. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Untuk podcast kali ini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama terkait konsep pelayanan publik, yang kedua terkait nilai berorientasi pelayanan, dan yang ketiga adalah panduan berperilaku berorientasi pelayanan. Sebelum membahas lebih dalam terkait konsep pelayanan, ada baiknya kita paham dulu apa fungsi dan tugas ASN berdasarkan undang-undang. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan undang-undang ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ASN berfungsi sebagai pelayan publik, di mana ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana fungsi ASN ini adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait definisi pelayanan, kita mulai dari definisi pelayanan publik. Untuk definisi pelayanan publik, ada 2 pendapat ahli yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama adalah pendapat menurut Lembaga Administrasi Negara. Pelayanan publik itu adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, definisi pelayanan publik menurut Agus Dwianto. Beliau berpendapat bahwa pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria di mana jenis barang dan jasanya ini memiliki eksternalitas tinggi dan memang sangat diperlukan oleh masyarakat, serta penyediaannya ini terkait dengan bagaimana masyarakat mampu mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas terkait panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan, di mana kode etik ini bisa memandu kita untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Adapun 3 prinsip dasar atau 3 hal utama yang perlu kita perhatikan adalah sebagai seorang ASN, diharapkan mampu untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, saya sebagai dosen, saya harus tahu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa saya, apakah saya perlu melakukan survei terkait kebutuhan bahan ajar atau kebutuhan metode pembelajaran apa yang akan saya gunakan. Kemudian yang kedua adalah seorang ASN atau seorang dosen dalam memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan dengan cara ramah, cekatan, memberikan solusi, dan seorang ASN itu harus dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga adalah seorang ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya harus melakukan perbaikan tiada henti. Misalnya ketika kita merasa bahwa kita perlu meningkatkan kompetensi kita dengan mengupgrade diri, kita perlu melakukan perbaikan terhadap metode pembelajaran, perbaikan terhadap bahan ajar, perbaikan terhadap metode penilaian ataupun metode pengerjaan tugas kelompok, itu diperlukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri kita.
sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa atau rekan kerja kita. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kemudian, unsur penting apa yang harus ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik? Yang pertama adalah tentu ASN sebagai penyelenggara. Yang kedua adalah publik atau masyarakat, di mana masyarakat yang dimaksud di sini adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, sebagai orang perseorangan atau kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya akan membahas terkait hal fundamental atau hal dasar dalam pelayanan publik. Ada 4 hal dasar. Yang pertama adalah pelayanan publik itu merupakan hak semua warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Ada 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah prinsip partisipatif, di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah prinsip transparan, di mana penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti bagaimana persyaratannya, bagaimana prosedurnya, biayanya, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat adalah prinsip tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lain. Kemudian yang kelima adalah mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Kemudian yang kedelapan adalah prinsip akuntabel, di mana penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kemudian yang terakhir adalah prinsip berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dan dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Terkait strategi peningkatan pelayanan prima, ada 7 hal yang perlu dilakukan sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk bisa menghasilkan pelayanan yang maksimal atau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang pertama adalah sebagai seorang penyelenggara pelayanan harus mampu menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat setidaknya 1 tahun sekali. Yang ketiga, sebagai seorang atau sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik harus mampu mengelola pengaduan masyarakat. Yang keempat adalah penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima adalah harus mampu melakukan yang namanya inovasi atau pengembangan inovasi. Yang keenam adalah selalu mereplikasi best practice, dan yang ketujuh adalah selalu belajar untuk perbaikan yang berkelanjutan.
Ada beberapa contoh perilaku pelayanan prima yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu menyapa dan memberi salam kepada konsumen atau kepada mahasiswa atau kepada masyarakat ketika kita memberikan pelayanan. Yang kedua, dalam memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan dengan cara yang ramah dan tidak lupa untuk selalu tersenyum. Dan yang ketiga adalah dalam memberikan pelayanan sebisa mungkin tidak dipersulit, sebisa mungkin harus diberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Yang keempat adalah sebagai seorang pemberi pelayanan, kita harus menjadi pendengar yang baik, sabar, serta merespon dengan aktif keluhan dari pelanggan. Kemudian yang kelima, sebagai seorang pemberi pelayanan kita harus memperhatikan yang namanya penampilan. Setidaknya penampilan yang kita perlihatkan adalah penampilan yang rapih. Yang kelima adalah sebagai seorang pemberi pelayanan, jangan lupa atau jangan sungkan atau jangan malu untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Kemudian yang ketujuh, ketika kita memberi pelayanan kepada masyarakat, masyarakat itu akan senang ketika kita mengingat apa nama panggilannya. Kemudian yang terakhir adalah sebisa mungkin kita harus memberikan perlakuan yang baik kepada masyarakat atau kepada orang yang kita layani. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.